Malam itu, hujan baru aja reda. Udara masih dingin, jalanan basah, dan angin pelan-pelan ngebawa bau tanah basah dari taman rumah sakit. Di ruang tunggu sopir, aku Dimas, lagi duduk sambil nyeruput kopi sachet yang tinggal setengah. Rasanya pahit, tapi lumayan buat ngusir kantuk. Jam dinding udah nunjukin pukul 01.42 dini hari, dan suasana di rumah sakit bener-bener sepi. Suara detik jam dinding lebih keras dari biasanya. Kayak waktu jalannya pelan banget malam itu. Baru aja mataku mulai berat, suara radio rumah sakit nyaut. Suara perawat jaga kedengeran setengah ngantuk, tapi tegas. Katanya aku harus siap-siap, ada jenazah yang harus diantar ke daerah Gunung Sari, arah selatan kota. Permintaan keluarga, katanya jenazah harus segera dibawa malam itu juga. Aku sempat ngedumel pelan dalam hati, nggak bisa nunggu pagi apa. Tapi ya, kerjaan ya kerjaan. Aku bangun, ambil jaket, lalu jalan ke garasi belakang. Di sana udah terparkir ambulans yang biasa aku pakai. Dan di sebelahnya berdiri Rina, petugas medis yang kelihatannya baru banget bangun. Mukanya pucat, rambut diikat asal-asalan dan mata masih sembab kayak abis tidur 2 menit. Mas Dimas ya? Sapanya pelan. Aku angguk. Iya, kamu yang ikut? Iya mas, katanya harus ada pendamping medis. Aku ditunjuk. Aku cuma senyum singkat lalu buka pintu belakang ambulans. Di dalam udah ada kantong jenazah warna hitam diam dan dingin. Kami berdua angkat bareng-bareng ke atas brangkar, lalu dorong masuk. Aneh, aku ngerasa mayatnya enteng banget. Kayak bukan orang dewasa. Tapi aku nggak bilang apa-apa, mungkin cuma perasaan aja. Rina duduk di bangku samping brangkar. Aku masuk ke kabin depan. Mesin ambulans nyala dengan sekali putar. Normal, nggak ada masalah. Setelah semua siap, kami berangkat. Perjalanan awalnya lancar. Jalanan sepi, cuma 1-2 kendaraan lewat. Di beberapa titik masih kelihatan genangan air bekas hujan tadi sore. Rina diam di belakang, sesekali nulis sesuatu di kertas. Aku nyetel musik pelan, lagu lawas yang biasanya nemenin malam-malam panjang di jalan. Tapi malam itu, ada sesuatu yang beda. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Kabut mulai turun tipis di sepanjang jalan, dan lampu mobil kayak nggak bisa nembus jauh. Setelah hampir 35 menit, kami mulai masuk ke jalur kecil menuju arah Gunung Sari. Jalanannya sempit, kanan-kiri kebun karet. Gelap dan nggak ada satu rumah pun. Cuma suara ban nyeret di aspal basah yang kedengeran. Aku sempat ngintip GPS, tapi layar HP-ku stuck. Peta nggak gerak, padahal jelas-jelas kami terus jalan. Titik biru cuma muter-muter di tempat. Rin, sinyalmu masih ada? Tanyaku setengah khawatir. Rina lihat HP-nya. Nggak ada mas, tapi jalurnya kayaknya masih lurus aja. Aku angguk pelan, tapi makin lama aku mulai ngerasa gelisah. Dari kaca spion aku bisa lihat kantong jenazah itu. Tapi entah kenapa. Aku ngerasa kayak ada yang duduk di sampingnya. Nggak jelas, cuma bayangan. Tapi tiap aku noleh, nggak ada apa-apa. Beberapa menit kemudian aku dengar suara keras dari belakang. Aku langsung ngerem pelan. Rin, kamu dengar nggak barusan? Iya mas. Kayak sesuatu jatuh. Aku buka pintu turun dari mobil. Angin makin dingin. Aku buka pintu belakang ambulans. Rina ikut keluar berdiri di sebelahku. Kami lihat kantong jenazahnya. Kebuka. Bukan semua, tapi bagian atasnya nggak lagi rapat. Resletingnya setengah kebuka. Kamu buka tadi? Tanyaku pelan. Rina langsung geleng, wajahnya kaget. Sumpah enggak, mas. Dari tadi aku duduk, nggak gerak sama sekali. Aku majuin badan, pelan-pelan lihat ke dalam kantong. Kain kafan masih utuh, tapi ada hawa dingin aneh keluar dari sana. Dingin banget. Rasanya kayak buka kulkas yang udah mati lama, tapi isinya masih mayat. Aku nutup lagi resletingnya, rapetin kunci brangkar, terus balik ke depan. Tapi pas aku masuk, aku coba nyalain mesin. Mas, kenapa? Tanya Rina dari belakang. Nggak tahu. Tadi nggak kenapa-kenapa loh, jawabku sambil nyoba starter lagi. Tapi nggak ada suara, sama sekali. Lampu mati, radio mati, HP juga tiba-tiba nggak bisa dinyalain. Aku turun lagi, buka kap mesin. Kabel semua masih terpasang. Aki aman, tapi kayak mobil ini kehilangan energi. Seolah-olah disedot sesuatu. Aku tutup kap dan balik ke dalam mobil. Tapi pas aku megang gagang pintu, aku lihat sesuatu dari ujung mataku. Di sisi kiri jalan, di antara pohon karet yang berdiri lurus dan dingin, ada sosok putih berdiri diam, nggak gerak. Rambutnya panjang banget, nutupin wajah. Bajunya panjang, nyeret tanah. Aku refleks nengok langsung, tapi nggak ada siapa-siapa. Aku masuk, kunci semua pintu dari dalam. Rina udah gemetaran. Tangannya dingin. Mas, aku dengar suara perempuan barusan. Dia manggil nama aku, tapi suaranya dari hutan kayak bisikan. Aku nggak jawab. Tiba-tiba radio ambulans nyala sendiri. Lalu
suara perempuan, pelan. Kembalikan aku. Rina langsung nutup telinganya, aku matiin radio. Tapi tiba-tiba kantong jenazah itu gerak. Bukan goyang karena jalanan, tapi gerak dari dalam. Kayak ada sesuatu yang mau keluar, kayak seseorang yang gelisah di dalam. Aku dan Rina saling pandang, mulutku kaku, nggak bisa ngomong. Dan lebih parahnya lagi, dari arah kaca spion, aku lihat bayangan seseorang duduk di kursi belakang ambulans. Aku pelan-pelan nengok. Dan benar, ada perempuan duduk di situ. Rambut panjang, kepala nunduk, bajunya putih lusuh, tangannya gemetar. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma duduk. Aku nahan napas. Rina mulai menangis pelan, dia nggak berani nengok. Tapi dia tahu, ada yang duduk di sana. Aku coba nyalain mesin lagi, sambil komat kamit baca doa yang aku ingat. Dan entah kenapa, mesinnya nyala. Ambulans langsung aku tancap gas. Tapi jalur yang harusnya lurus, sekarang berubah. Kayak kami dibawa muter-muter, nggak ada tanda arah, nggak ada rumah, nggak ada lampu. Dan yang paling bikin aku ngeri, bayangan di kaca spion masih duduk di belakang. Tapi sekarang dia ngangkat kepalanya. Setelah sosok itu berdiri dan menghilang entah kemana, aku langsung tancap gas, nyetir dengan tangan gemetaran. Rina duduk di sebelahku sambil terus komat kamit baca doa. Nafas kami berat, dada sesak. Aku nggak tahu sekarang kita ada di mana, tapi jalannya masih sempit, penuh kabut dan sepi banget. GPS di HP tetap nggak bisa dibuka. Layar cuma muter-muter, sinyal kosong. Peta diam di titik yang sama sejak setengah jam yang lalu. Lampu-lampu jalan pun udah lama nggak kelihatan. Yang ada cuma pohon, kabut, dan rasa mencekam yang makin jadi. Aku lihat jam di dashboard mobil, pukul 3.19. Tapi aneh, rasanya kayak kita udah muter-muter di hutan ini lebih dari 2 jam. Padahal jarak dari rumah sakit ke Gunung Sari cuma 1,5 jam paling lama. Bahkan kalau pelan-pelan pun 2 jam cukup. Tapi sekarang, kami malah kayak nggak bergerak dari tadi. Di tengah keheningan itu tiba-tiba mesin ambulans ngadat lagi. Suaranya kayak tersendat, lalu mati. Lampu meredup dan akhirnya gelap total. Aku coba starter ulang, berkali-kali. Tapi nihil. Mobil ini benar-benar seperti disedot energinya. Radio juga mati. Bahkan lampu senter di dashboard yang biasanya nyala otomatis ikut mati. Aku nengok ke arah Rina. Dia udah duduk kaku, wajahnya pucat banget, matanya kosong. Mas, katanya pelan. Aku nggak tahu ini di mana. Tapi kayaknya kita nggak di dunia yang sama. Aku nggak langsung jawab. Aku tarik nafas panjang, coba tenangin diri, lalu ambil senter kecil dari laci depan. Aku buka pintu dan keluar dari ambulans. Kabut makin tebal. Bau aneh mulai tercium kayak bau dupa, campur tanah basah dan bau besi. Bau yang familiar tapi bikin bulu kuduk berdiri. Aku sorotkan senter ke sekitar. Jalan tanah membentang, tapi bukan lagi tanah merah biasa. Ini lebih mirip jalan setapak tua, kayak bekas jalur lama yang udah lama nggak dipakai. Di kiri dan kanan bukan lagi kebun karet, tapi deretan pohon tua yang gak kukenal jenisnya. Tinggi-tinggi, batangnya hitam, dan akar-akar mencuat ke permukaan jalan. Aku berbalik, buka pintu belakang ambulans, ngeliat isi bagian dalam. Brancar masih ada di tempat, tapi kantong jenazah yang tadi kosong. Sekarang penuh lagi. Aku tarik napas cepat, rasanya jantung berhenti sesaat. Perlahan-lahan aku buka sedikit resletingnya, cukup buat ngintip wajah di dalam. Dan bukan Bu Lastri. Wajah itu hancur. Penuh tanah. Matanya terbuka sedikit, bola matanya ke atas. Bibirnya retak, seperti mayat yang udah lama dikubur. Tapi tubuhnya baru. Nggak ada tanda pembusukan, nggak ada aroma menyengat. Justru baunya lebih mirip bunga kenanga dan kemenyan. Aku tutup resleting cepat-cepat. Rasa takut udah nyampe di ubun-ubun. Ini bukan jenazah yang kami bawa dari rumah sakit. Ini mayat lain. Dan dia sekarang ada di ambulans kami. Aku buru-buru masuk ke kabin depan lagi. Rina masih duduk diam, tapi matanya ngeliatin aku tajam. Beda dari biasanya. Ada sesuatu dari tatapannya yang bikin aku nggak tenang. Mas, kamu lihat isinya ya? Katanya pelan. Aku angguk pelan. Itu bukan Bu Lastri lagi, Rin. Dia nutup wajahnya, mulai menangis pelan. Tapi tangisannya nggak seperti orang biasa. Tangisannya pelan banget, tapi berdengung. Kayak gema di ruangan kosong. Dan waktu aku nengok ke arahnya lagi, dia nggak ada. Hilang. Kursi kosong. Aku langsung panik. Pintu nggak terbuka. Nggak ada suara langkah. Tapi dia hilang. Aku keluar, muter ambulans sambil teriak, Rina! Hei Rina! Kamu di mana? Suaraku mantul ke pepohonan, tapi nggak ada jawaban. Cuma suara daun digerakkan angin. Atau bukan angin, tapi sesuatu yang lagi muterin aku. Dan tiba-tiba, dari dalam ambulans, radio nyala lagi. Padahal barusan mati total. Suara perempuan, lembut tapi datar. Jangan tinggalin aku.
Aku masuk cepat ke dalam, lihat ke belakang. Dan di kursi tempat Rina duduk tadi, dia duduk di situ. Tapi kepalanya nunduk, rambutnya menutupi wajahnya. Aku duduk lagi ke posisi sopir. Napas ngos-ngosan. Rin, kamu tadi kemana? Dia nggak jawab. Rina. Pelan-pelan dia angkat kepalanya. Tapi bukan wajah Rina. Matanya kosong, mulutnya menyeringai. Dia buka mulutnya, tapi yang keluar bukan suara. Tapi tangisan bayi. Aku langsung mundur hampir nabrak pintu. Dan dalam sekejap, dia hilang lagi. Aku sendirian. Ambulans kosong. Brangkar tetap di tempat. Mayat tetap di dalam. Tapi suara-suara aneh mulai muncul. Di luar jendela ada yang gedor-gedor pelan. Kadang dari kiri, kadang dari kanan. Aku pegang setir erat-erat. Tutup mata. Baca doa seadanya. Tiba-tiba aku merasa sesuatu duduk di kursi sampingku. Aku buka mata, kursi itu kosong. Tapi sabuk pengamannya terpasang dan di spion. Bayangan seseorang duduk di belakangku. Rambutnya panjang, badannya kaku. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, cuma duduk. Pelan-pelan dia miringkan kepala ke kanan, lalu ke kiri, lalu balik lurus lagi, dan lalu mobil nyala sendiri. Lampu hidup, radio hidup. GPS bergerak, tapi jalurnya nggak menuju Gunung Sari, tapi ke tempat lain. Dan di layar GPS, nama jalannya Jalan Pulang Arwah. Aku nggak pernah dengar nama itu, tapi jalurnya jelas. Dan seolah-olah, mobil ini nyetir sendiri. Setir bergerak pelan. Aku cuma bisa duduk kaku. Nggak tahu harus apa. Ambulans mulai jalan. Pelan, tapi pasti. Dan di belakangku, suara napas berat terdengar. Terima kasih sudah antar, tapi belum semuanya. Ambulans itu melaju pelan sendiri, seolah tahu kemana harus pergi. Setir bergerak sedikit-sedikit, membelok dengan lembut ke kanan lalu ke kiri, seperti dikendalikan oleh tangan yang gak kelihatan. Aku cuma duduk kaku, tangan memegang paha, gak berani sentuh apapun. Pandanganku menempel di kaca depan, tapi pikiranku kacau. Nafasku pendek-pendek, jantung rasanya udah gak bisa dibedakan antara deg-degan atau mati rasa. Dari kaca spion, bayangan perempuan itu masih ada. Duduk di bagian belakang ambulans, diam, tanpa ekspresi. Rambut panjangnya menutup sebagian wajah, tapi aku bisa lihat dia terus menatap lurus ke arahku. Bukan cuma sekali-sekali, tapi seperti nggak pernah ngedip, seolah ingin masuk ke pikiranku. Sorotan matanya dingin banget, dan makin aku liatin, makin aku merasa ada bagian dari tubuhku yang kaku. Aku sampai harus paksa diri buat berkedip. Tiba-tiba suara di radio ambulans terdengar lagi. Tapi bukan suara darurat atau komunikasi rumah sakit. Suara itu lebih kayak rekaman. Suara tangisan pelan. Tangisan perempuan yang bukan dari dunia ini. Tangisan yang monoton, tanpa putus, tanpa sedih. Hanya kosong. Radio itu nggak bisa dimatiin. Aku udah pencet tombolnya berkali-kali, tapi suaranya tetap keluar. Makin kencang malah. Aku nyoba nengok ke belakang. Sosok itu masih di sana. Tapi kali ini, dia udah duduk di sisi kiri, tepat di samping brangkar yang berisi jenazah. Tangannya terlipat rapi di atas lutut. Dan anehnya, jenazah di dalam kantong itu tampak sedikit menggembung. Seperti ada yang mengisi kembali dari dalam. Padahal tadi waktu aku intip, wajahnya udah rusak dan penuh tanah. Tapi sekarang, aku ngerasa dia hidup. Kupingku terasa panas. Jantungku berdegup makin keras. Aku merinding dari tengkuk sampai telapak kaki. Jalan yang kami lewati sekarang benar-benar asing. Jalannya menurun, dipenuhi pohon besar di kiri kanan. Dahan-dahannya menjulur ke jalan seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkram. Lampu ambulans hanya bisa menembus beberapa meter ke depan. Sisanya gelap gulita. Dari kaca jendela, aku mulai melihat siluet-siluet bergerak di antara pohon. Beberapa berdiri diam, beberapa seperti berjalan pelan. Dan yang paling bikin napas tercekat, ada yang mengikuti dari belakang. Aku lihat dari kaca spion luar, ada satu bayangan tinggi besar mengikuti ambulans ini dari kejauhan. Tapi tiap kali aku mencoba melihat lebih jelas, kabut datang lebih tebal, menutup semuanya. Aku ingin berhenti, tapi kaki ini rasanya udah bukan milikku lagi. Jari-jari tanganku mati rasa, bahkan untuk sekadar membelokkan setir pun rasanya kayak harus melawan sesuatu. Aku tahu aku harus kabur, tapi bagian terdalam dari diriku juga sadar. Ambulans ini nggak akan berhenti sampai mereka selesai. Dari bangku belakang, aku mendengar suara gerakan kecil. Pelan, teratur. Kayak ada yang berdiri. Aku nggak mau lihat. Tapi rasa penasaran itu terlalu kuat. Aku lirik kaca spion dalam lagi dan kali ini sosok perempuan itu sudah berdiri. Di samping brangkar. Dia membungkuk membuka sedikit resleting kantong jenazah. Lalu dengan perlahan, dia menyentuh wajah mayat itu. Seolah sedang membangunkannya. Tangan itu pucat, panjang. Jari-jarinya terlalu kurus untuk disebut manusia normal.
Waktu jari-jari itu menyentuh wajah si jenazah, aku mendengar sesuatu, suara nafas. Bukan dari perempuan yang berdiri, tapi dari dalam kantong jenazah itu. Aku mencengkram kemudi kuat-kuat. Ini udah di luar nalar. Aku mulai membacakan doa seadanya. Doa pendek, doa panjang, semua campur aduk. Tapi rasa takut ini nggak hilang, malah makin kuat. Karena waktu aku berani noleh sedikit ke belakang, aku melihat jenazah itu membuka matanya. Matanya keruh, bukan mata orang hidup. Tapi jelas dia menatap, dan pelan-pelan bibirnya bergerak menyebut sesuatu yang gak kedengaran. Aku menoleh ke depan lagi, badanku basah oleh keringat dingin. Tangan gemetaran, napas tercekat, tapi aku belum bisa berhenti. Jalan terus menurun, makin sempit, dan sekarang aku melihat sesuatu yang aneh lagi di depan. Sebuah gerbang batu, tua, besar, penuh sulur dan tanaman merambat. Di atas gerbang itu ada tulisan yang sudah setengah rusak, tapi masih bisa terbaca samar-samar, pulang tanpa tubuh. Aku nggak tahu apa maksudnya, tapi aku tahu itu bukan tempat biasa. Ambulans masuk melewati gerbang itu sendiri, dan begitu kami lewati, udara berubah drastis. Dingin luar biasa, seperti masuk ke ruang bawah tanah. Semua lampu di dashboard mulai berkedip. Suara radio berubah menjadi suara desahan pelan. Dan dari bangku belakang, aku mendengar langkah pelan. Sangat pelan. Seperti langkah kaki tanpa alas yang menyentuh logam. Tiba-tiba aku merasa ada yang mendekat dari belakang. Bau kemenyan bercampur darah menyengat. Aku diam. Nggak berani gerak. Tapi dari bayangan di kaca depan, aku bisa lihat sosok itu berdiri di belakangku. Tangannya pelan-pelan naik ke arah bahuku. Saat jari-jarinya menyentuh bahuku, semua lampu mati. Gelap. Total. Aku nggak bisa lihat apapun. Tapi aku bisa merasakan sesuatu bernafas di leherku. Pelan. Hangat. Dan suara lirih berbisik. Aku suka di sini. Ketika cahaya kembali menyala, samar dan bergoyang. Aku sadar lampu di luar mobil berasal dari obor. Bukan lampu jalan, bukan juga lampu rumah. Tapi cahaya kuning, kecil yang dibawa oleh beberapa orang. Mereka muncul dari balik kabut, dari balik pepohonan yang aneh bentuknya. Pohon-pohon itu nggak seperti pohon biasa. Akar-akarnya menjulur ke atas, bentuknya bengkok kayak tangan manusia yang lagi mencakar. Ambulans berhenti sendiri. Mesinnya mati. Setir kembali diam. Dan saat aku membuka pintu pelan-pelan, suara malam yang aneh langsung masuk ke telinga. Bukan jangkrik, bukan angin, tapi kayak bisikan-bisikan pelan tanpa bahasa. Suara-suara itu datang dari segala arah. Dingin masih menusuk dan kabut belum benar-benar hilang, hanya cukup terbuka untuk nunjukin jalan kecil di depan. Beberapa orang tua berdiri di pinggir jalan. Bajunya serba gelap, kain sarung lusuh, kepala tertutup ikat kepala kain yang kusam. Wajah mereka keriput, dingin, matanya kayak nggak pernah tidur. Tapi nggak ada yang bicara. Mereka hanya mengangguk pelan, seolah tahu aku datang untuk sesuatu yang penting. Di antara mereka ada satu lelaki tua dengan tongkat kayu bengkok. Dia berjalan pelan ke arahku. Aku menatapnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Wajahnya dingin, kulitnya gelap penuh bintik-bintik usia, tapi tatapannya tajam. Dia berhenti sekitar 2 meter dariku, lalu mengangkat tangannya. Kamu yang bawa dia, suaranya berat, parau tapi pelan. Aku nggak langsung jawab. Nafasku masih belum teratur, tapi aku mengangguk. Yang kamu bawa, bukan cuma satu, katanya lagi. Ambulansmu sudah disentuh, mereka sudah naik dari awal. Aku bingung, tapi nggak bisa menyela. Orang tua itu lanjut bicara sambil matanya mengarah ke bagian belakang mobil. Di hutan ini, ada jalur tua, jalur arwah. Dulu zaman Belanda, banyak mayat korban penjagalan dibuang ke lembah di belakang sana. Tapi bukan cuma dibuang, mereka juga dikutuk. Supaya nggak bisa kembali. Supaya diam di tanah ini selamanya. Suasana makin hening. Kabut bergerak pelan di antara kami. Orang tua itu menoleh ke belakang, lalu kembali menatapku. Kadang, ada kendaraan yang tersesat. Mobil biasa bisa lewat dengan selamat. Tapi kalau ambulans dan ada mayat di dalamnya, mereka bangun. Mereka pikir itu kendaraan untuk pulang. Aku melirik ke belakang. Ambulans tetap diam. Tapi aku bisa rasakan tatapan dari dalam. Seolah ada mata yang mengintip dari balik tirai kecil di jendela belakang. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya aku bersuara. Pelan. Suaraku sendiri terdengar seperti bukan dari mulutku. Lelaki tua itu berjalan mendekat, sangat dekat, sampai aku bisa cium bau kayu bakar dari pakaiannya. Kamu harus lanjutkan perjalanan, tapi bukan ke rumah si jenazah. Kamu harus bawa dia ke tempat terakhir, tempat tubuhnya pertama kali dibangkitkan. Aku mengerutkan dahi. Tempat pertama. Dia mengangguk. Ada sumur tua di belakang bukit. Dulu tempat korban dikubur.
Di situ kalau kamu berani, kamu bisa turunkan yang menumpang. Aku merasa darahku turun ke kaki. Tapi belum sempat aku jawab, dari belakang ambulans terdengar suara keras. Brak! Seperti sesuatu yang jatuh. Aku dan si laki tua langsung menoleh. Aku lari ke belakang, buka pintu ambulans. Brangkar. Kosong. Kantong jenazah robek. Tapi mayatnya nggak ada. Aku ngelihat lantai ambulans, ada bekas lumpur, tanah basah, dan jejak kaki. Tapi anehnya jejaknya nggak keluar dari mobil. Malah masuk ke bawah kursi. Seolah masuk ke ruang kecil yang bahkan manusia nggak bisa masuk ke sana. Aku balik badan nyari si kakek, tapi dia udah nggak ada. Orang-orang yang tadi berdiri di pinggir jalan pun hilang. Yang tersisa cuma kabut, tebal lagi. Aku nggak tahu apa yang barusan terjadi, tapi aku tahu satu hal. Aku harus keluar dari hutan ini secepatnya dan bawa mayat itu. Atau apapun yang udah gantiin dia ke tempat yang disebut orang tua tadi. Dengan tangan gemetar, aku naik lagi ke kabin depan. Mobil nyala sendiri. Lagi, di spion tengah, dia kembali. Sosok perempuan itu duduk, kepalanya miring, wajahnya mulai berubah, pipinya mulai membusuk, matanya kosong. Tapi dia masih senyum. Terima kasih mas, suaranya pelan. Aku mau pulang. Aku nggak jawab. Tanganku disetir, tapi rasanya bukan aku yang nyetir. Ambulans kembali melaju, kali ini menuju arah yang berbeda. GPS kembali hidup, tapi jalurnya bukan jalan umum. Tulisan di peta itu cuma satu, menuju sumur penjemputan. Ambulans melaju sendirian melewati jalur tanah sempit yang semakin dalam ke tengah hutan. Lampu mobil menyinari dahan-dahan pohon yang melengkung ke arah jalan, seperti menunduk menyambut kami, atau mungkin menunggu kami. Di layar GPS, jalur hanya menunjukkan satu tujuan, sumur penjemputan. Aku nggak tahu harus percaya atau tidak, tapi aku juga nggak punya pilihan lain. Sejak mesin hidup sendiri dan setir bergerak tanpa sentuh, aku tahu ini bukan tentang logika lagi. Aku cuma bisa bertahan dan berharap bisa keluar hidup-hidup. Sosok perempuan yang tadi duduk di belakang, kini berdiri di tengah ambulans. Diam, menghadap pintu belakang. Tangannya menggenggam kain kafan yang mulai robek, dan setiap gerakannya mengeluarkan suara gesekan yang bikin telinga panas. Aku mencoba untuk tidak melihat ke spion, tapi mata ini seperti dipaksa. Tiap kali aku berkedip, bayangannya makin dekat. Dia seperti berjalan pelan ke arah depan mobil, tapi tetap berdiri di tempat yang sama. Wajahnya sudah rusak. Separuh pipinya seperti terkupas, memperlihatkan bagian dalam yang hitam seperti arang. Tapi dari mulutnya masih ada senyum. Senyum yang bikin mual, karena bukan senyum senang, tapi lebih mirip rasa lega. Seolah dia tahu, akhirnya akan sampai. Tiba-tiba radio ambulans hidup kembali. Suara berat, bukan suara perempuan itu, tapi suara laki-laki tua seperti si kakek yang tadi bicara padaku di desa. Kalau kamu sudah dekat, kamu akan dengar namamu dipanggil. Tapi jangan jawab. Apapun yang terjadi, jangan jawab. Suara itu langsung terputus, layar radio mati. Dan, benar saja, beberapa detik kemudian, aku dengar namaku dipanggil. Dimas, halus, dari belakang, tapi bukan suara perempuan, bukan juga suara Rina. Itu suara seseorang yang aku kenal. Ibuku, aku gemetar. Dimas, tolong bukain. Ibu dingin, mas. Tanganku mulai berkeringat. Aku tahu ini bukan ibuku. Ini cuma trik. Tapi suaranya mirip banget. Bahkan intonasinya, kalimatnya. Persis seperti waktu ibu dulu minta dibukain pintu kamar waktu sakit. Aku tutup telinga. Tapi suara itu makin keras. Dimas, buka. Ibu, dingin. Kamu anak durhaka. Kamu tega ya ninggalin ibu. Aku hampir berteriak. Tapi aku tahan. Aku tekan gas lebih dalam, padahal aku tahu bukan aku yang kendalikan mobil ini. Entah kenapa, ambulans jadi makin cepat. Jalan tanah berubah jadi jalur bebatuan kasar. Ambulans berguncang, tapi tetap melaju. Sampai akhirnya kami tiba di satu tempat terbuka, seperti halaman lapang kecil di tengah hutan, dengan satu sumur tua di tengahnya. Aku berhenti. Mobil mati sendiri. Semua lampu padam, sunyi. Dan dari dalam ambulans terdengar langkah kaki. Pelan, seperti kaki tanpa alas berjalan di atas lantai besi. Aku nggak berani noleh, tapi pintu belakang ambulans terbuka sendiri, berderit pelan. Udara dingin masuk ke dalam kabin, dan aku mendengar suara. Bukan satu, tapi beberapa suara nafas. Seperti ada lebih dari satu orang di belakang. Aku nekat buka pintu, turun dan langsung berlari ke belakang ambulans. Yang aku lihat, bikin kaki langsung lemas. Sosok perempuan tadi nggak sendirian lagi. Sekarang ada 4 sosok lain berdiri mengelilingi Brangkar. Semua dalam kondisi mengenaskan. Ada yang separuh tubuhnya gosong, ada yang matanya bolong, ada yang tangannya patah dan menjuntai, dan satu lagi tanpa wajah.
Kulitnya halus rata, tapi kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Mereka semua menunduk ke jenazah. Dan berangkar itu juga udah bukan tempat jenazah tadi, yang berbaring di sana sekarang. Rina, matanya terbuka, tapi kosong. Mulutnya setengah terbuka, dan dadanya naik turun. Dia hidup. Aku langsung lari ke arahnya, mau tarik dia, tapi tanganku berhenti di udara, karena ritapku. Dan dia berkata dengan suara aneh, datar, seperti bukan dirinya. Mas Dimas. Kenapa bawa mereka semua? Aku gemetar. Rin, kamu nggak mati kan? Dia menggeleng pelan. Tapi ekspresi wajahnya nggak berubah. Mereka ikut dari rumah sakit. Mereka bukan penunggu hutan ini. Mereka penunggu ruang jenazah. Dan kamu udah bukain jalan. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara patah. Dia bangun dari berangkar. Kain kafan menempel di punggungnya. Sebagian sudah sobek. Di sekeliling kami, sosok-sosok itu mulai bergerak mendekat ke sumur. Mereka seperti tahu harus kemana. Rina menunjuk sumur itu. Itu pintu keluar mereka. Tapi kalau nggak dikasih tubuh baru, mereka akan kembali dan ambil yang mereka suka. Seketika aku tahu apa maksudnya. Mereka mau ganti tubuh. Aku mundur. Rina, kamu masih Rina kan? Dia nggak jawab. Tapi sosok perempuan pertama yang tadi dari awal menatapku, sekarang jalan ke arahku. Rambutnya bergoyang pelan dan tiap dia melangkah, tanah seperti memudar di bawah kakinya. Dia mendekat. Tangannya dingin, panjang, dan dia menyentuh dadaku. Sekilas aku merasa damai. Tapi hanya 1 detik. Lalu tiba-tiba semua gelap, hitam. Aku pingsan. Aku nggak tahu berapa lama aku nggak sadar, tapi waktu aku bangun, aku udah ada di dalam ambulans, di tempat duduk sopir. Pagi, cahaya matahari masuk lewat kaca depan. Kabut hilang. Aku ada di pinggir jalan kota. Ambulans berhenti di depan sebuah warung. Di luar ada tukang ojek yang ngeliatin aku bingung. Aku buka pintu. Turun. Rasanya aneh, kepala berat, kaki kesemutan. Tapi aku hidup. Aku coba ingat apa yang terjadi. Aku balik ke belakang ambulans. Kosong. Nggak ada mayat, nggak ada Rina, nggak ada berangkar. Tapi di lantai ambulans ada satu benda kecil yang bikin aku langsung lemas. ID card Rina, lengkap dengan foto dan tanda tangan. Tapi di balik kartu itu ada tulisan. Terima kasih udah temenin aku pulang. Maaf aku nggak bisa pulang bareng, tapi mereka udah tidak karang. Tanganku gemetar. Dan tiba-tiba, HP-ku bunyi. 1 pesan masuk, nomor tak dikenal. Kami masih ada 1 yang belum pulang. Kami akan naik lagi nanti malam. Aku berdiri kaku di depan ambulans yang tadi nyaris jadi kuburan berjalan. Sinar matahari pagi terasa aneh. Nggak hangat, nggak juga terang sepenuhnya. Seperti matahari cuma numpang lewat, nggak niat benar-benar menyinari hari itu. Kupandangi layar HP yang baru saja menampilkan pesan aneh itu. Kami masih ada 1 yang belum pulang. Kami akan naik lagi nanti malam. Nomor pengirimnya nggak dikenal, tanpa nama, tanpa riwayat. Dan waktu aku coba telepon balik, nomor itu tidak aktif. Nggak ada sinyal juga. Tapi anehnya, sinyal buat buka YouTube atau buka peta, bisa. Aku masuk lagi ke dalam ambulans. Semua barang ada di tempat. Tapi perasaan berubah. Mobil ini rasanya bukan kendaraan biasa lagi. Seperti habis dipakai makhluk yang semestinya nggak pernah nyentuh apapun buatan manusia. Aku duduk di kursi sopir, diam beberapa saat. Berharap semua ini cuma mimpi. Tapi rasa dingin yang nempel di jari dan bau bunga kenanga yang samar masih terasa. Dan yang paling bikin aku yakin ini semua nyata. ID card Rina masih ada di dashboard. Lengkap. Masih basah sedikit seperti semalam terkena embun hutan. Pikiranku kosong. Aku pengen pulang, pengen mandi, tidur, lupakan semuanya. Tapi di dalam dada ada perasaan gak enak yang makin lama makin berat. Seperti ada sesuatu yang nempel. Bukan di badan, tapi di ingatan. Aku ingat lagi wajah Rina. Terakhir kali kulihat dia berdiri di depan sumur tua itu. Pasrah. Seolah dia tahu dirinya udah gak bisa balik. Tapi kenapa dia? Kenapa bukan aku yang ditarik? Ku pencet tombol mesin. Ambulans nyala. Normal. Seperti gak terjadi apa-apa. Tapi waktu kuputar setir dan mulai jalan pelan ke arah base camp rumah sakit, aku merasa ada yang ikut. Bukan suara, bukan bayangan. Tapi berat. Seolah-olah ada penumpang yang duduk di belakang. Rasanya familiar. Nggak menakutkan, tapi bikin jantungku pelan-pelan sesak. Sepanjang jalan, aku nggak muter musik, nggak buka radio. Jalanan masih sepi, tapi sekarang suara kehidupan mulai muncul. Suara ayam, suara pedagang, suara motor lewat. Tapi di tengah semua itu, telingaku menangkap sesuatu yang aneh. Suara napas. Napas yang pelan. Di belakangku. Tapi tiap kali aku lihat ke spion, ambulans kosong. Cuma kursi lipat, kotak P3, dan space kosong buat berangkar yang sekarang udah nggak ada. Tapi suara napas itu tetap ada. Teratur.
Lembut, kadang seperti perempuan, kadang seperti anak kecil. Aku tahu, ini bukan halusinasi. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung parkir ambulans di tempat biasa. 1-2 orang menyapaku, tapi aku cuma angguk dan langsung ke ruang ganti. Aku lepas seragam, masuk ke kamar mandi, guyur muka dengan air. Dingin. Tapi rasa lelah ini nggak hilang. Aku ngaca, dan di kaca itu, di belakangku. Ada wajah, bukan bayangan, tapi wajah lengkap. Pucat, matanya kosong. Wajah itu ngintip dari balik pintu sebentar, lalu hilang. Aku jatuh terduduk, napas ngos-ngosan. Seorang perawat lain masuk ke kamar mandi, nanya kenapa aku pucat. Aku bilang aku cuma kecapean, mungkin masuk angin. Dia kasih minyak kayu putih, aku senyum palsu, lalu pamit pulang. Tapi sebelum keluar dari rumah sakit, aku lihat layar monitor ruang forensik. Dan di layar itu ada satu nama yang bikin aku berhenti jalan. Rina Kusuma tidak ditemukan. Aku dekati monitor. Petugas forensik di sebelahku bilang mereka lagi cari file pemulasaran jenazah Rina. Tapi katanya, sejak semalam datanya hilang. Bahkan rekaman CCTV ruang jenazah juga kosong. Seperti nggak ada aktivitas semalam. Seolah-olah Rina. Aku mulai panik. Kutanya rekan sopir yang jaga malam lain, tapi mereka juga bingung. Katanya Rina memang bertugas shift malam, tapi setelah maghrib dia nggak pernah kelihatan lagi. Sempat dikira pulang duluan. Tapi sekarang semua bingung karena datanya ikut hilang. Bahkan foto di ID card yang tadi kupegang sekarang kosong. Kertasnya putih, tanpa nama, tanpa gambar. Aku pulang ke kosan. Masuk kamar, rebahan. Tapi waktu kuletakkan ID card itu di meja, aku dengar suara bisikan dari bawah ranjang. Aku lompat dari kasur, nggak ada siapa-siapa, tapi pintu lemari kebuka sendiri. Dan di dalamnya tergantung seragam putih milik Rina, lengkap dengan name tag-nya. Aku nggak tahu siapa yang taruh itu di sana. HP-ku bunyi lagi, pesan baru. Malam ini, pukul 00.01, pintu akan terbuka lagi. Yang terakhir akan ikut, jangan tidur. Kepalaku pening. Aku duduk di pojokan kamar, nggak tahu harus percaya atau kabur. Tapi malam semakin cepat datang. Dan ketika jam di dinding menunjukkan pukul 23.59, semua lampu di kamar padam sendiri. HP mati, listrik hilang, dan dari luar jendela terdengar suara sirine ambulans.